Bagaimana kabar kalian hari ini? Teacher percaya semuanya dalam keadaan sehat dan keadaan semangat. Oke, kita bertemu untuk pertama kalinya ya. Perkenalkan, saya Teacher Krisna. Ini Teacher Krisna, kalian boleh panggil Teacher Krisna. Kita akan belajar teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat dengan TIK. Oke, sudah siap belajar? Sebelum kita belajar, kita mau berdoa dulu ya, anak-anak hebat. Mari semua lipat tangannya, ambil sikap berdoa. Teacher akan pimpin doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai, memberkati kami. Kami mau belajar, berkati anak-anak yang belajar di rumah Tuhan. Berikan semangat agar apa yang mereka pelajari hari ini dapat diketahui, dapat dipahami dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak teacher, halo semuanya. Kita mulai belajar TIK hari ini. Nah, apa itu TIK? Seperti di buku kalian, TIK itu adalah singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih teacher yang dimaksud dengan teknologi, apa yang dimaksud dengan komunikasi, dan apa yang dimaksud dengan informasi. Nah, itu kita akan belajar. Jadi setelah belajar hari ini, anak-anak teacher jadi tahu apa arti dari ketiga ini tadi. Dan yang selanjutnya, apa arti dari teknologi informasi dan komunikasi jika sudah digabungkan. Seperti itu ya sayang. Nah, siap belajar? Oke, siap teacher. Nah, kita akan mulai belajar dari gambar-gambar ini. Nah, kalian boleh lihat gambar-gambar ini. Ada yang pertama, gambar ibu sedang membacakan cerita kepada anak-anaknya. Nah, yang kedua, ada gambar 3 orang anak yang saling bercerita, saling tertawa bersama. Nah, gambar yang ketiga, ada sebuah keluarga yang sedang menonton TV. Nah, apa hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini, teacher? Nah, mari kita simak. Mereka semua ini sedang melakukan komunikasi. Nah, sebelumnya kita mau tahu dulu apa sih teacher arti dari komunikasi itu? Nah, let's see. Yes, apa itu komunikasi? Komunikasi adalah penyampaian keterangan, pesan atau berita. Nah, penyampaian keterangan, pesan atau berita. Jadi, seperti gambar ini tadi. Oke, lihat gambar yang 3 ini. Yang pertama, seorang ibu sedang membacakan buku untuk anak-anaknya. Nah, apakah itu termasuk menyampaikan berita? Yes, teacher, yaitu menyampaikan isi dari buku yang dibacakan oleh si ibu itu biar anak-anaknya menjadi tahu apa sih yang diceritakan di dalam buku itu. Seperti itu ya. Itu merupakan komunikasi. Nah, yang gambar kedua ini gambar 3 orang anak yang saling tertawa. Nah, jadi si anak salah satu dari mereka, yaitu si perempuan yang di tengah ini, mereka sedang berbicara, bercerita, menyampaikan sesuatu, menyampaikan berita sesuatu yang lucu. Jadi, membuat mereka tertawa. Oke? Paham ya anak-anak teacher? Nah, yang gambar ketiga, ada keluarga yang sedang menonton televisi. Nah, apa yang mereka dapat dari yang mereka tonton di TV? Mereka mendapatkan berita atau informasi. Bisa menonton film kartun. Seperti kalian ya, anak-anak teacher pasti masih senang nonton film kartun. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh komunikasi. Karena dari apa yang kita lihat, kita mendapatkan informasi atau berita. Oke? Nah, teacher ulangi, pengertian komunikasi adalah menyampaikan atau penyampaian keterangan, pesan atau berita. Oke, bisa ya sampai di sini? Nah, ternyata komunikasi itu ada 2 jenis. Apakah itu? Yang pertama, teacher mau tunjukkan gambarnya, yaitu komunikasi langsung. Nah,
Apa itu contohnya? Kalian lihat, teacher sudah buat gambarnya. Ada seorang ibu dan seorang ayah yang sedang berbicara kepada anaknya. Nah, ini merupakan jenis komunikasi langsung. Kenapa, teacher? Apa maksudnya komunikasi langsung? Nah, komunikasi langsung itu adalah komunikasi atau penyampaian pesan yang dilakukan secara berhadapan atau saling melihat, bertatapan. Oke, tanpa ada alat yang digunakan. Misalnya, saat kalian berbicara kepada ibu, menanyakan ibu masak apa hari ini? Misalnya seperti itu termasuk komunikasi langsung. Nah, yang kedua adalah komunikasi tidak langsung. Nah, misalnya teacher buat di sini gambarnya adalah seorang anak yang sedang menelpon ibunya, memberitakan bahwa dia sedang merindukan ibunya. Nah, ini merupakan contoh komunikasi tidak langsung. Berarti ada jarak, ya. Nah, komunikasi tidak langsung ini yaitu komunikasi yang cara penyampaiannya menggunakan alat. Oke, menggunakan alat. Seperti pada gambar ini, kalian lihat mereka menggunakan telepon untuk menyampaikan pesan atau menyampaikan berita tentang sesuatu. Nah, sampai di sini paham anak-anak teacher? Jadi, komunikasi itu tadi ada dua, komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Oke, komunikasi langsung kalau langsung berhadapan tanpa ada alat yang digunakan. Oke. Nah, komunikasi tidak langsung itu yang kedua, yaitu komunikasi yang menggunakan alat bantu untuk menyampaikan pesan atau berita. Oke, paham ya anak-anak hebat semuanya? Kita lanjut. Nah, sekarang kita beralih. Apa itu teknologi? Setelah kita belajar komunikasi, yang kedua kita belajar apa itu teknologi. Agar kita nanti tahu apa pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Oke, kita lanjut. Apa itu teknologi? Yes, yaitu cara atau alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, misalnya zaman dahulu teknologi itu masih sederhana. Belum ada laptop, belum ada televisi, mungkin teknologi lain yang masih sangat sederhana. Oke, sekarang kita sudah menonton dengan televisi, kita juga bisa menonton YouTube, ada handphone. Nah, itu merupakan alat-alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, apa fungsi handphone? Yes, good job. Banyak teacher kita bisa menggunakan untuk memperoleh informasi, misalnya dengan menonton YouTube. Oke, bisa juga berkirim pesan, oke, melalui chat atau WA misalnya. Nah, bisa juga yaitu dengan cara bertelepon, berkirim kabar satu dengan yang lainnya. Nah, apakah bermanfaat alat ini untuk mempermudah pekerjaan manusia? Tentunya, karena alat ini atau handphone tadi sebagai contohnya yang teacher buat, itu sangat membantu untuk setiap orang bisa berkomunikasi atau menyampaikan pesan maupun berita. Nah, itulah pengertian teknologi, yaitu alat yang digunakan. Oke, alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Kita lanjutkan. Nah, yang ketiga adalah informasi. Apalagi teacher informasi ini apa ya maksudnya? Nah, kita lihat. Nah, informasi adalah kabar atau berita tentang sesuatu. Nah, kabar atau berita tentang sesuatu. Jadi, saat tadi berkomunikasi, kita itu mendapatkan ataupun menyampaikan kabar atau berita. Nah, kabar atau berita inilah yang tersampaikan pada saat komunikasi. Itulah yang disebut informasi. Nah, informasi ini ada informasi langsung seperti yang kita dengar tadi langsung. Oke. Nah, informasi juga kita bisa simpan di dalam buku tulis. Oke, informasi yang kita terima, komunikasi kita dengan orang lain yang kita terima,
itu bisa kita tulis di dalam buku, bisa kita simpan informasinya. Misalnya, mama di rumah menuliskan informasi tentang cara memasak kue bolu. Nah, itu misalnya diperoleh dari YouTube. Oke, komunikasi tidak langsung. Oke, nah dari YouTube ditulisnya di dalam buku tulis, itulah informasi yang dimaksud dapat disimpan di dalam buku atau dapat ditulis. Oke, bisa juga disimpan di dalam komputer, diketik di dalam komputer. Oke, bisa ya anak-anak hebat? Yakin? Teacher percaya semuanya paham ya sampai di sini. Nah, setelah kita tahu apa itu komunikasi, apa itu informasi, dan apa itu teknologi, kita simpulkan, kita rumuskan apa sebenarnya pengertian dari teknologi, informasi, dan komunikasi yang akan kita pelajari selanjutnya. Oke, nah kita lihat, yaitu cara atau alat yang digunakan untuk mempermudah atau memudahkan pekerjaan manusia yang berkaitan dengan menyampaikan kabar berita atau informasi dan kegiatan berbicara. Nah, ini semuanya akan kita pelajari apa-apa saja alatnya, kita juga akan pelajari bagaimana informasinya di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk pengertiannya yaitu teacher ulangi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah cara atau alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia yang berkaitan dengan menyampaikan kabar berita atau informasi dan kegiatan berbicara. Oke, bisa ya anak-anak hebat semuanya? Oke, sekian untuk pembelajaran kita hari ini, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya dengan baik ya anak-anak teacher. Kalau sudah dikerjakan, jangan lupa kirim ke teacher Trisna, oke? Dan kalau mengirim tugasnya, usahakan buat nama dan kelasnya ya anak-anak hebat semuanya, biar teacher tahu anak-anak teacher, anak-anak yang cantik dan anak-anak yang ganteng, oke? Teacher tunggu tugas kalian. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami sudah belajar. Terima kasih Engkau memberkati kami. Semoga apa yang kami pelajari Tuhan, kami dapat mengerti, kami dapat pahami dengan baik. Bapak bantu kami untuk menyelesaikan tugas-tugas kami. Berikan tetap kami semangat yang daripada Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.